Assalamualaikum, balik lagi bersama Kisah Mistis. Di video kali ini saya akan melanjutkan akhir kisah pesugihan yang kemarin sudah membuat gempar warga desa. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita mistis selanjutnya. Malam itu, rombongan ronda mulai menyusuri sisi desa yang paling gelap, dekat kebun pisang dan sungai kecil. Obor mereka memantulkan bayangan panjang di tanah, membuat suasana makin mencekam. Pak Suryo berjalan paling depan sambil membawa bambu panjang. Setiap ada suara ranting patah, ia langsung berhenti dan menyorotkan obor. "Woi, lihat itu!" Salah satu warga menunjuk ke tanah berlumpur. Di sana terlihat bekas jejak kaki, kecil, membulat, dan berbaris panjang. Terlalu rapi untuk jejak babi hutan, tapi terlalu besar untuk hewan biasa. Wajah warga pucat. "Ini jejak babi ngepet, Suryo," bisik seorang lelaki tua. "Sore tadi belum ada, ini baru lewat." Mereka mengikuti jejak itu perlahan. Jejak tersebut bergerak dari kebun karet, memotong sawah, lalu mengarah ke jalan kecil menuju sisi belakang rumah warga. Sampai akhirnya, lihat, ini berhenti di sini. Jejak itu hilang tepat di dekat jalur menuju rumah Jamal. Semua saling pandang. Desisnya sunyi, hanya suara angin yang menggesek dedaunan. Pak Suryo mengernyit. "Kenapa jadi lari ke arah rumahnya Jamal lagi? Jamal di mana dari tadi? Biasanya dia ikut ronda." Belasan mata menatap satu sama lain. Tidak ada yang melihat Jamal sejak sore tadi. Pak Suryo langsung memanfaatkan momen itu. "Gue bilang juga apa? Setiap ada kehilangan, tiap ada tanda-tanda babi ngepet, pasti arahnya ke rumah itu. Jangan asal nuduh, Suryo." "Tapi bener juga sih, jejaknya ke situ lagi." Pak Suryo mengangkat suara semakin meyakinkan. "Kalian lihat sendiri, jejaknya hilang di jalur yang cuma dilewatin orang dari rumah Jamal. Terus dia nggak ikut ronda, padahal tiap malam biasanya ada." Warga mulai gelisah. Masa iya Jamal? Dulu dia orang susah, tiba-tiba kaya. Setiap malam selalu ada tanda-tanda aneh. Suryo makin keras bicara. "Kalau bukan dia siapa lagi? Warga lain gak ada yang mendadak kaya, gak ada yang rumahnya aneh tiap malam. Dan yang paling penting, dia ngilang dari ronda. Itu makin jelas." Warga mulai panas. Ada yang mengepalkan bambu, ada yang menatap ke arah rumah Jamal dari kejauhan. Ada yang sudah ingin memastikan sendiri. "Tapi jangan gegabah. Kalau kita salah bahaya. Kita intai dulu. Kita kumpulkan bukti lebih banyak." Tapi wajahnya jelas menunjukkan satu hal. Ia ingin semua orang percaya bahwa Jamal adalah pelakunya. Sementara itu di kejauhan, rumah Jamal gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Dan itu membuat semua orang makin curiga. "Besok malam kita harus awasi rumah itu baik-baik. Kalau dia benar pelaku pesugihan, cepat atau lambat, dia pasti ketahuan." Warga mengangguk. Malam itu, tanpa bertemu atau melihat Jamal, kecurigaan terhadapnya menjadi semakin kuat. Dan yang paling berbahaya bukan babinya, tapi amarah warga yang sudah mulai terbakar. Sejak malam ronda menemukan bekas jejak kaki babi di dekat rumah salah satu warga yang kehilangan uang, suasana kampung makin panas. Mereka tidak melihat Jamal saat ronda, dan itu membuat Pak Suryo makin gencar menghasut warga. "Lihat sendiri kan, tiap hilang uang, Jamal gak pernah nongol. Ada jejak babi pula, pasti ada yang gak beres," kata Pak Suryo sambil menatap warga satu persatu. Mereka belum punya bukti, tapi praduga buruk mulai tumbuh di kepala mereka. Sementara itu, di rumah, Jamal mulai panik. "Rin, warga sudah hampir tahu, kita harus hati-hati. Sekali aja mereka lihat aku berubah, habis kita," ucap Jamal dengan suara bergetar. Rini menelan ludah. "Aku juga mulai takut, Mas. Kita harus lebih rapi, jangan sampai ketahuan." Beberapa hari kemudian, saat Rini pergi ke pasar, ia merasakan tatapan aneh dari beberapa pedagang.
Ada yang saling bisik-bisik, ada yang memandangi dia dari ujung kaki sampai kepala. Salah satu ibu-ibu tiba-tiba nyeletuk keras. Itu kan istrinya Jamal. Bener ya? Katanya di kampung lagi rame babi ngepet. Yang lain menimpali sambil senyum sinis. Iya. Kemarin Nyai Sumarni kehilangan duit. Pas malamnya ada yang lihat bayangan babi besar. Aneh banget ya. Jangan-jangan mereka udah curiga sama kita. Gumam Rini saat berjalan pulang, kedua tangannya gemetar membawa belanjaan. Sejak bisik-bisik soal babi ngepet makin ramai, warga mulai mengawasi ketat rumah Jamal. Bahkan siang pun, ada saja mata yang memperhatikan dari kejauhan. Ibu-ibu yang pura-pura menyapu halaman, bapak-bapak yang seolah memperbaiki pagar, tapi diam-diam mengintip. Jamal dan Rini makin gelisah. Mereka tahu gerak-gerik sedikit saja bisa memancing kecurigaan. 3 hari kemudian, malam itu ronda lebih ramai dari biasanya. Pak Suryo mengumpulkan banyak warga. Kita tidak pulang sebelum tahu siapa yang bikin kampung ini resah, katanya penuh semangat. Sekitar tengah malam, ketika sebagian warga mulai mengantuk, terdengar suara ranting patah di dekat kebun bambu. Tempat Jamal sering menghilang saat berubah. Ada suara, teriak salah satu pemuda. Warga langsung menyerbu arah suara. Di balik gelap, mereka melihat bayangan babi besar lari terburu-buru. Panik, Jamal berusaha kabur sambil membawa hasil pesugihannya. Kejar, pekik Pak Suryo. Kejar-kejaran pun terjadi. Suara langkah kaki, teriakan, dan obor yang berayun memenuhi malam. Salah satu warga sempat melempar kayu kuat-kuat. Dok! Kayu itu mengenai kaki belakang Jamal dalam wujud babi. Jeritan kecil terdengar dan gerakannya langsung sempoyongan. Untungnya, Jamal berhasil menyelinap ke semak-semak sebelum mereka sempat melingkarinya. Cepet banget ngilangnya, tapi jelas tadi kena, kata salah satu warga sambil ngos-ngosan. Mereka hanya menemukan beberapa jejak kaki babi yang berlumur tanah, namun tidak berhasil menangkapnya. Pak Suryo dengan nafas terengah tapi penuh kemenangan berkata, "Aku yakin ini bukan babi biasa. Kita makin dekat." Pagi itu Jamal keluar rumah dengan wajah pucat. Jalannya pincang, susah menapakkan kaki kanan. Rini panik sejak malam. Tapi mereka harus berpura-pura normal agar tidak mencurigakan. Namun saat Jamal melintasi pos ronda, beberapa warga langsung memperhatikan. "Loh, Jamal, pincang ya?" tanya salah satu bapak sambil menatap penuh curiga. Jamal menelan ludah. "Iya pak, kepleset di dapur," jawabnya seadanya. Tapi tatapan warga tidak percaya. Pak Suryo mendekat perlahan. Matanya menyipit tajam. Kepleset? Atau ada yang lempar kayu semalam dan kena sesuatu? Suasana mendadak tegang. Warga saling pandang. Bisik-bisik makin jelas. Rini yang melihat dari jauh langsung merasa lututnya lemas. Warga sudah semakin dekat menemukan kebenaran. Setelah kejadian malam itu, warga semakin yakin bahwa babi ngepet memang berasal dari kampung mereka sendiri. Terutama setelah melihat Jamal yang tiba-tiba pincang. Walaupun tidak ada bukti, firasat warga semakin kuat. Namun babi ngepet tidak muncul selama beberapa hari. Tidak ada jejak kaki, tidak ada uang hilang, dan tidak ada aktivitas mencurigakan di kebun bambu. Semua terasa terlalu tenang. Pak Suryo lalu mengumpulkan beberapa warga ke rumahnya. "Dia berhenti bukan karena insaf," kata Pak Suryo pelan namun tajam. "Dia berhenti karena tahu kita sedang berjaga. Kita harus bikin dia merasa aman dulu." Warga saling tatap. Rencana itu berbahaya, tapi masuk akal. Akhirnya mereka sepakat. Selama 1 minggu penuh, ronda malam dihentikan. Tidak ada obor, tidak ada patroli, tidak ada suara langkah di malam hari. Kampung sengaja terlihat longgar dan tidak waspada. Tujuannya cuma satu,
membuat pelaku lengah dan kembali beraksi. Namun meski ronda dihentikan, warga sebenarnya tidak benar-benar diam. Mereka diam-diam menyiapkan titik pengamatan tersembunyi, celah untuk mengintip rumah Jamal, beberapa warga yang berjaga dari jauh tanpa terlihat. Semua dilakukan senyap, seperti operasi rahasia. Di sisi lain, Jamal dan Rini terus merasa tertekan. Luka di kaki Jamal masih terasa saat berjalan, dan mereka takut warga mulai menghubungkan luka itu dengan kejadian babi ngepet. Namun setelah beberapa hari, Jamal mulai memperhatikan sesuatu. Tidak ada suara ronda. Tidak ada warga yang berkeliaran malam-malam. Kampung kembali sepi seperti dulu sebelum kejadian. Rini bertanya dengan suara bergetar. "Mas, apa warga sudah tidak curiga lagi?" Jamal menghela napas, menatap luar jendela. "Entah, tapi kalau mereka benar-benar berhenti ronda, ini kesempatan buat kita." Namun di wajah Jamal bukan hanya kesempatan yang dia lihat, tapi juga ketakutan. Ia tahu kalau salah langkah sekali lagi, ia tidak akan punya kesempatan kabur. Malam itu sunyi sekali. Angin hanya membawa suara di daunan. Jamal berdiri di depan pintu dapur menatap gelapnya kebun bambu. Ia menggigit bibir. Rini memegang lengannya, tampak cemas. "Mas, yakin ini aman?" "Udah seminggu mereka nggak ronda. Kalau kita nggak beraksi, Tumbal bisa minta lebih." Rini menunduk. Ia tahu aturan pesugihan itu keras. Kalau tidak memberi, maka ibu-ibu di kampung bukan satu-satunya yang bisa hilang nyawa. Akhirnya, Jamal melangkah perlahan. Sangat perlahan. Ia bersiap berubah. Di balik rumah, Jamal mulai melakukan ritualnya. Tubuhnya perlahan memendek. Bulu tumbuh, napasnya berubah menjadi dengusan. Rini hanya bisa menahan air mata sambil memegang lilin kecil. Lilin yang menjadi penghubung antara tubuh Jamal dan wujud babi ngepet. Jika lilin itu padam, Jamal akan otomatis kembali ke wujud manusia, dimanapun dia berada. Di sisi lain, warga yang sudah menunggu momen ini langsung bersiap. Pak Suryo memberi kode dengan tangan. Semua siap? Begitu dia lewat, langsung kepung. Para pemuda sudah siap dengan obor, kayu, dan jaring. Mereka tidak berteriak, tidak menggertak. Semua bergerak senyap seperti pemburu. Di bawah cahaya bulan, bayangan seekor babi hitam besar terlihat menyelinap lewat jalan setapak menuju kebun pisang. Pak Suryo mengangkat tangannya. "Sekarang!" Warga langsung menyerbu gelap pekatan. Obor bersinar, suara langkah kaki bergemuruh. Babi itu kaget dan berlari zigzag, namun warga sudah menutup banyak jalan keluar. Salah satu pemuda berhasil melempar jaring ke arah Jamal. Jaring itu sempat mengenai punggungnya. Jamal terguling keras ke tanah. "Dapat!" teriak salah satu warga. Teriakan itu memecah kesunyian. Warga semakin berdatangan, mengepung, dan mengarahkan obor ke tubuh babi yang meronta. Babi itu panik. Dengusannya berat dan penuh ketakutan. Pak Suryo mendekat sambil mengacungkan kayu. "Kali ini kau tak akan lolos lagi." Di dalam rumah, lilin di dekat Rini mulai bergetar. Nyala apinya tidak stabil, seperti merespon amarah dan ketakutan Jamal. Rini yang gelisah merasa ada yang sangat salah. Ia menempelkan telapak lantai, mencoba merasakan. Suara gaduh dari kejauhan terdengar samar. Teriakan, suara obor, suara banyak kaki. "Mas, warga, mereka pasti dapat Mas Jamal." Panik, Rini memegang lilin itu dengan tangan gemetar. Jika lilin padam, Jamal akan kembali ke wujud manusia tepat di lokasi ia berada. Jika itu terjadi, ia akan berubah wujud di tengah-tengah kepungan warga. Wajah Rini pucat. Ia menatap lilin itu dalam-dalam. "Maaf mas, ini satu-satunya cara." Rini meniup lilin itu kuat-kuat. Di kebun pisang, tubuh babi itu tiba-tiba berhenti. Tidak lagi merontah.
Dalam sekejap, bentuknya mulai berubah, menciut, memanjang, dan bergetar. Warga terkejut melihat perubahan itu. "Apa itu?" teriak seorang pemuda. Sebelum perubahan selesai sepenuhnya, sebelum wujud manusia Jamal terlihat jelas, blar! Hembusan angin aneh seperti pusaran gelap menyambar tubuh Jamal yang setengah berubah. Tubuh itu menghilang, lenyap dari jaring dan kepungan warga seperti ditarik ke tempat lain. Warga bengong. Jaring yang tadi menjerat kini kosong. "Mana dia? Barusan ada di sini. Demi Allah hilang beneran. Pak Suryo, beneran ini babi ngepet." Pak Suryo berdiri terpaku. Napasnya gemetar. Ia tahu, hanya satu hal yang bisa membuat babi ngepet menghilang. Lilin penjaga padam. Tepat saat warga panik mencari, Jamal muncul di dapur. Terjatuh ke lantai tanpa busana, keringat membanjiri tubuhnya, napasnya tidak karuan. Rini langsung memeluknya erat sambil menangis. "Mas, maaf, kalau aku nggak padamin lilin, Mas pasti ketangkep." Jamal menangis tanpa suara. Malam itu mereka sadar, nyawa mereka hanya selisih beberapa detik dari hukuman massa. Malam itu, setelah Jamal selamat dari kepungan warga karena lilin yang dipadamkan Rini, suasana rumah mereka tidak tenang. Jamal terbaring lemah, tubuhnya menggigil, napasnya pendek-pendek. Rasa sakit dari perubahan mendadak membuat seluruh sendinya seperti terbakar. Rini duduk di sampingnya, memegang tangan Jamal yang berkeringat dingin. "Mas, kita nggak bisa gini terus. Warga hampir nangkep emas tadi," kata Rini dengan suara bergetar. Jamal hanya menunduk. "Kalau aku ketangkap, habislah kita, Rin." Di luar, suara warga masih terdengar dari kejauhan. Suara orang berteriak, mencari, dan membahas apa yang baru mereka alami. Semakin banyak yang menyimpulkan bahwa malam itu, babi ngepet menghilang secara gaib, menandakan kekuatan pesugihan. Pak Suryo paling keras. "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia hampir berubah. Ini pasti dari kampung sini. Kita harus bersiap." Warga yang lain mengangguk-angguk ketakutan dan marah. Malam itu mereka bersepakat. Besok malam, warga mulai mengawasi rumah-rumah tertentu, terutama rumah Jamal yang tiba-tiba makin mencurigakan setelah Jamal terlihat pincang. Sementara itu di rumah Jamal, Rini menatap suaminya dengan mata penuh kecemasan. "Mas, mereka nggak akan diam. Kalau terus di sini, mereka pasti bakal ngegerebek rumah kita." Jamal menelan ludah. "Kalau kita kabur sekarang, makin jelas kalau kita pelakunya." Rini menggigit bibirnya. "Tapi kalau nggak kabur, kita bisa mati digebugin warga." Jamal terdiam lama. Ia tahu semua itu benar. Dan lebih parahnya lagi, sejak ia tak berhasil membawa uang malam itu, pesugihan mulai menuntut sesuatu. Jamal merasakan bisikan halus di kepalanya, seperti ada sesuatu yang meminta bayaran. Rini meremas tangannya lebih kuat. Mas masih dengar suara itu?" Jamal mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Dia minta sesuatu. Dia minta tumbal. Rini menutup mulutnya menahan tangis. "Mas, jangan bilang dia minta tumbal manusia lagi." Jamal tidak menjawab, namun matanya yang kosong sudah cukup menjadi jawaban. Di luar rumah, langkah-langkah warga mulai terdengar bergerombol. Mereka tidak mengetuk pintu, hanya berdiri di luar, memperhatikan rumah itu dengan tatapan penuh kecurigaan. Jamal dan Rini hanya bisa saling menatap. Mereka tahu waktu mereka semakin sedikit. Pak Suryo yang sudah lama memendam kecurigaannya keesokan akhirnya nekat mendatangi seorang dukun tua di desa sebelah. Ia datang malam-malam membawa uang saweran dari warga yang sudah muak dengan kehilangan uang tiap malam.
Dukun itu tinggal di rumah bambu tua yang remang, hanya diterangi 2 lampu teplok yang hampir padam. Saat Pak Suryo masuk, aroma kemenyan langsung menusuk hidung, membuat bulu kuduknya meremang. Dukun tua itu duduk bersila tanpa membuka mata. Seolah sudah tahu tujuannya, ia berkata pelan, "Yang kamu cari bukan manusia biasa. Dia bisa berubah wujud. Kamu tak akan bisa menangkapnya hanya dengan tangan kosong." Pak Suryo tercekak. "Terus, apa yang saya harus lakukan, Bah?" Dukun itu akhirnya membuka mata, menatap tajam. Ia merogoh sebuah peti kayu kecil di sampingnya, lalu mengeluarkan sehelai sarung tua yang warnanya kusam kecoklatan. Sarung itu terlihat biasa, tapi terasa berat untuk ukuran kain tipis. "Ini bukan sembarang sarung. Kalau kamu lempar sarung ini ke tubuhnya saat dia masih berwujud babi, dia akan kembali ke wujud aslinya dan tidak bisa lari. Tapi ingat," dukun mencondongkan tubuhnya, suaranya menurun. "Sarung ini hanya bisa dipakai 3 kali. Jika gagal, dia tidak akan mempan lagi. Kau harus yakin siapa orangnya. Salah lempar, yang kena bisa mati karena sarung ini menyerap energi hidup." Pak Suryo menelan lugah. "3 kali cukup, Mbah. Yang penting bisa ketangkap." Dukun mengangguk pelan. "Tapi ada satu syarat. Kamu harus menyimpan niatmu bersih. Jangan karena iri, jangan karena dendam. Hanya untuk membuka kebenaran. Kalau niatmu kotor, sarung ini malah berbalik menyerangmu." Pak Suryo merinding, tapi ia tetap menerima sarung itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Mbah. Saya akan hati-hati." Sebelum pulang, dukun itu menambahkan, "Berjagalah 3 malam dari sekarang. Dia akan keluar lagi karena tumbalnya sudah meminta. Kau hanya tinggal menunggu saat yang tepat." Pak Suryo mengangguk pelan, lalu pulang dengan langkah cepat. Dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana besar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Sarung pemberian dukun terlipat di pangkuannya, seolah berdenyut pelan seperti jantung kedua. Baginya, saat penangkapan Jamal sudah semakin dekat, hanya menunggu waktu kapan babi itu beraksi lagi. 3 hari setelah Pak Suryo menerima sarung pusaka dari dukun, suasana desa semakin tegang. Warga diam-diam menunggu kemunculan babi ngepet berikutnya. Menurut dukun, sarung itu akan membantu menangkap makhluk jadi-jadian tersebut ketika sedang beraksi. Malam itu, perangkap warga akhirnya berhasil. Saat sedang mencuri uang, tubuh Jamal yang berubah wujud tersandung jerat yang dipasang warga. Dalam kepanikan, ia mencoba kabur, tapi sarung pusaka yang dibawa Pak Suryo tiba-tiba melilit kakinya seperti hidup. Tubuh babinya terjatuh keras dan dalam hitungan detik berubah kembali menjadi Jamal dalam wujud manusia. Di sisi lain, di rumah besar Jamal, Rini yang berjaga seharusnya tetap menjaga lilin tetap menyala. Itu adalah syarat agar perubahan Jamal tetap bertahan. Namun malam itu Rini kelelahan. Ia tertidur dan lilin yang menyala di sampingnya miring, nyaris padam karena tidak terawasi. Saat warga membawa Jamal yang sudah kembali menjadi manusia, mereka langsung menyeretnya menuju rumah besarnya. Pintu rumah didobrak dan teriakan warga memangunkan Rini. Wanita itu terkejut melihat lilin sudah hampir mati dan Jamal dalam keadaan tak berdaya. Amarah warga sudah memuncak. Mereka menuduh Jamal dan Rini sebagai biang kerok hilangnya uang warga selama ini. Tanpa memberi kesempatan membela diri, massa menyeret keduanya keluar rumah. Para pembantu dan bodyguard Jamal yang biasanya menjaga rumah mewah itu memilih kabur karena takut ikut jadi sasaran. Jamal dan Rini tergeletak di tanah dalam keadaan sekarat. Nafas mereka tersengal, tubuh penuh luka akibat amukan massa. Warga yang tadinya yakin ketakutan pada babi ngepet, kini dipenuhi kemarahan yang tak terkendali. Di antara kepanikan, Rini mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang sayu memandangi satu persatu wajah warga yang masih berdiri mengelilingi mereka. Tatapannya bukan lagi tatapan manusia biasa. Ada rasa kecewa, dendam, dan kegelapan yang seolah merayap di balik pupilnya. Dengan suara parau, ia berbisik namun terdengar jelas oleh semua yang berada di dekatnya.
tidak selesai sampai di sini. Aku akan kembali. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Pak Suryo yang merasa paling berjasa menangkap Jamal pun tiba-tiba merinding. Angin malam yang tadinya tenang berubah dingin menusuk, seperti ada sesuatu yang tak terlihat bergerak di sekeliling mereka. Rini menutup matanya, bibirnya tersenyum tipis, senyum yang tidak terlihat seperti milik seorang manusia menjelang ajal. Jamal menyusul beberapa detik kemudian. Dan saat nyawa mereka benar-benar hilang, suasana desa mendadak sunyi seperti diselimuti sesuatu yang gelap. Warga mengira semuanya sudah selesai. Mereka pikir babi ngepet sudah musnah. Uang tak akan lagi hilang dan desa akan kembali aman. Tapi mereka tidak menyadari satu hal. Rasa dendam tidak mati bersama tubuh. Dalam diam, sesuatu telah bangkit dari jiwa Rini. Sesuatu yang kelak akan kembali untuk menagih semua yang pernah mereka lakukan.